Salam Bapak Ibu Saudara, topik kita kali ini dan beberapa kesempatan ke depan, kita akan membahas satu topik yang sangat penting, relevan dan kontekstual, cocok tepat dengan situasi kondisi keadaan yang sedang kita hadapi secara global maupun secara nasional, termasuk juga secara lokal, terkait dengan merebaknya kembali pandemi virus corona. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mau memberikan pengantar kepada kita. Salah satu hal yang membuat kita lemah, tidak berdaya, putus asa, bahkan nanti bisa mengarah kepada kecewa, patah arang, menyerah, adalah ketika kita tidak bisa mengerti, melihat, memahami ada kesempatan-kesempatan yang besar yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan bagi hidup kita, bagi keluarga kita, di tengah-tengah mengalami pergumulan, pencobaan, persoalan, kesulitan, kesukaran, masalah dalam kehidupan. Saya rindu malam hari ini Roh Kudus memakai kebenaran firman Tuhan ini dan beberapa kesempatan ke depan. Ternyata ada sekian banyak rupa-rupa kesempatan yang bisa kita alami dan nikmati di balik dari setiap kesukaran, kesulitan, dan persoalan yang kita hadapi. Sekali lagi saya ulangi, saya berdoa malam hari ini supaya Tuhan membukakan mata hati, mata rohani kita. Tuhan membukakan pengertian, pemahaman kita, bahwa ternyata ada hal-hal besar, ada perkara-perkara besar yang Tuhan mau lakukan, perbuat dan kerjakan melalui segala situasi, kondisi, keadaan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Salah satu ayat yang sangat terkenal atau populer di kalangan kekristenan adalah Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Perhatikan baik-baik, Allah turut bekerja dalam apa? Dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu paling tidak ada dua kutub yang kita mengerti. Dalam kesusahan dan kesenangan, dalam sakit dan sehat, dan lain sebagainya. Semuanya digodok, diramu oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi tolong jangan stop, jangan berhenti hanya mendatangkan kebaikan. Kalau itu yang terjadi, banyak di antara kita nanti akan kecewa. Tapi kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mencintai dan yang mengasihinya. Nah, saya ulangi sekali lagi kata-kata ini, dengarkan baik, supaya nancap, terpatri, termeterai di hati kita semua. Saya berdoa kepada Tuhan malam hari ini dan beberapa kesempatan ke depan, supaya Tuhan membukakan mata hati, mata rohani kita, supaya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada kita. Kita bisa melihat banyak rupa kesempatan yang akan kita nikmati dan alami, yang akan Tuhan kerjakan melalui kesukaran atau di balik setiap kesukaran yang kita hadapi. Hal ini menjadi sangat penting supaya kita jangan dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan-raguan dalam menghadapi realita kenyataan kehidupan yang sedang diperhadapkan di depan mata kita saat ini. Hanya orang-orang yang bijak yang dapat menangkap maksud Tuhan di balik dari kesukaran yang kita hadapi. Ada kesempatan-kesempatan yang mau Tuhan perbuat dan kerjakan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah memahami, katakan amin. Dan kita akan masuk rupa-rupa kesempatan apakah yang bisa kita kecap, kita lihat, kita rasakan, kita nikmati di balik dari
pergumulan, pencobaan, kesukaran kehidupan. Yang pertama malam hari ini kita akan pelajari, bertitik tolak dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Siapa dulu di antara anggota keluarga yang bisa membaca dengan lantang? Silakan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini merupakan kisah yang sebenarnya tidak asing bagi kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar atau membaca kisah Elia di tepi sungai Kerit. Di dalam bacaan ini, dan nanti akan dikonfirmasi di kitab Yakobus, bagaimana Elia menyampaikan kepada Ahab, Raja Israel, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saya mau sampaikan ini bukan kata-kata sombong, kecuali kalau kukatakan. Kita tahu fungsi Nabi dalam konteks perjanjian lama. Ada bahasa yang sangat keren, penyambung lidah Allah, atau artinya menyampaikan isi hati Allah, firman Allah kepada umatnya melalui nabinya. Kenapa Tuhan mengambil keputusan tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun? Bapak Ibu Saudara selama hidup pernah mengalami yang namanya musim kemarau, tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun? Kami ada di tempat ini pernah berapa bulan? 6 bulan, 7 bulan. 7 bulan pernah tidak turun hujan sama sekali. Sudah banyak wajahnya yang keriput, debu di mana-mana, tumbuh-tumbuhan sudah mulai mengering. Ini baru 7 bulan. Ternyata tidak turun hujan di Samaria selama 3,5 tahun. Mungkin ada di antara kita akan berkata, kok Tuhan begitu kejam? Tuhan begitu jahat? Kenapa sampai dibiarkan selama 3,5 tahun tidak turun hujan? Saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, prinsip di dunia ini berkata, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Saya mau kasih tahu, dalam konteks kita kepada Tuhan pun demikian. Kenapa sampai terjadi 3,5 tahun tidak turun hujan, yang akhirnya menyebabkan kekeringan? Coba kita lihat pasal 18 ayat yang kedua. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun, tolong disambung, kelaparan itu berat di Samaria. Dampak dari kekeringan tidak turun hujan selama 3,5 tahun menimbulkan kelaparan yang berat di Samaria. Tuhan sedang mendisiplin umat Israel. Kenapa? Karena dimulai dari pemimpin mereka, raja mereka bernama Ahab, dan ratu mereka Isabel yang menyebelkan. Raja berdosa kepada Tuhan. Raja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saya kasih tahu, ketika Raja Israel berdosa, ratunya berdosa, maka hal itu dicontoh, diteladani oleh seluruh umat Israel.
karena raja mereka, pemimpin mereka berdosa, maka bangsa Israel pun turut jatuh larut dalam dosa. Oleh karena bangsa itu telah menyimpang dari kehendak Tuhan, maka Tuhan pun mendidik dan menghajar mereka dengan cara yang kelihatan tidak masuk akal, karena selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Saudara dikasih Tuhan, yang perlu menjadi pertanyaan bagi kita, ketika Tuhan telah mengeluarkan surat keputusan di mana tidak turun hujan selama 3,5 tahun, saya kasih tahu, Tuhan selalu punya jalan dan cara. Tuhan selalu menjamin dan memberi pertolongan, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang teguh berharap dan percaya kepadanya. Siapakah yang dipedulikan? Siapakah yang dipelihara? Siapakah yang ditolong? Siapakah yang dijamin hidupnya? Siapakah yang dilindungi hidupnya oleh Tuhan dalam konteks bacaan ini? Siapa? Elia. Dengarkan baik, saudara. Samaria dalam keadaan kekeringan dan kelaparan. Itulah masalahnya. Itulah kesukarannya. Apa rupa-rupa kesempatan yang bisa kita nikmati melalui kesukaran, kekeringan, kelaparan? Ini yang mau kita tarik kepada keluarga kita, tarik kepada kehidupan kita. Apa yang kita dapat? Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah kewalahan untuk mempedulikan setiap kita anak-anaknya. Apalagi di Alkitab dikatakan bahwa kita adalah biji mata Allah. Bapak saudara tahu artinya biji mata Allah? Biji mata Allah adalah kita sangat penting dan berharga di matanya. Bukan karena kita hebat, kita kuat, kita sempurna, tidak. Tapi karena Dia berkenan mencurahkan cinta kasih kepada kita. Dia angkat kita menjadi anak-anaknya dan berharga di matanya. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau dibuat tema untuk kita malam hari ini, apa kesempatan dibalik dari kesukaran yang terjadi dalam konteks bacaan kita ini? Apa itu? Silakan, ada yang bisa menjawab, silakan. Aku, kalau Tuhan sudah memerintahkan sesuatu, kita jangan Jelas, yang jelas ngomongnya. Kalau Tuhan sudah memerintahkan sesuatu kepada kita, kita jangan tunda-tunda. Langsung kerjakan seperti ini. Oh, dari mana? Mana itu? Ya, ini pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyi dari tepi sungai, ke sebelah timur sungai Yordan. Iya. Langsung bilang bagi Tuhan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Oh, oke. Jadi kesimpulannya, kalau kita mendapatkan perintah dari Tuhan, Langsung dikerjakan segera. langsung dikerjakan segera, jangan Ditunda-tunda. ditunda-tunda. Oke, mantap. Oke, yang lain silakan. Ayo, kesempatan untuk apa sebenarnya kita dibalik? Di sini dikatakan ada kekeringan dan kesukaran, kelaparannya. Sebenarnya apa? Dengarkan baik, saudara. Saya kasih tahu, praktis saja. Saya tidak menyampaikan yang mulu-mulu kepada kita malam hari ini. Kesukaran, kelaparan, kekeringan yang terjadi di Samaria memang oleh karena dosa rajanya, ratunya, bangsanya, rakyatnya. Tapi saya kasih tahu, Tuhan menunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada hambanya, yaitu Elia. Dengan kata lain, kesukaran, kekeringan, kelaparan itu merupakan kesempatan bagi Elia untuk mengalami pertolongan, perlindungan, dan jaminan dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kesukaran, kelaparan, kekeringan selama 3,5 tahun. Bahkan ini masih konteks permulaan. Menjadi jalan dan kesempatan bagi Elia untuk mengalami pertolongan, perlindungan, dan jaminan dari Tuhan. Ini dia jawabnya. Nggak kemana-mana jawabnya. Terbukti nggak? Apakah Elia mengalami pertolongan Tuhan? Amin. Jadi kalau Tuhan memutuskan sesuatu, Tuhan sudah punya jalan keluar. Tulis ini. Ketika Tuhan memutuskan sesuatu, Tuhan telah
menyiapkan jalan keluar bagi anak-anaknya yang teguh berharap dan berjalan bersamanya. Saya ulangi sekali lagi. Apa tadi? Ketika Tuhan memutuskan sesuatu, apa itu? Penghukuman bagi bangsa Israel. Kerajaan utara, ibu kotanya Samaria, yang dipimpin oleh Raja Ahab. Tuhan putuskan tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Tetapi Tuhan dalam waktu yang bersamaan menyiapkan jalan, jaminan, pertolongan, perlindungan kepada hambanya yang taat setia dan mengabdi kepadanya. Itu buktinya. Setelah Elia berkata, demi Tuhan yang hidup, tidak akan turun hujan selama tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Setelah itu diputuskan, disampaikan oleh Tuhan kepada hambanya Elia, dan Elia sampaikan kepada raja. Maka ayat berikutnya langsung berkata apa? Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Perhatikan. Jadi dia tidak biarkan mati dulu Elia, baru Tuhan menyerahkan petunjuk dan pertolongannya. Saya kasih tahu. Dengarkan baik ini, tolong ditangkap. Kita perlu melihat, mengerti, menangkap ini. Kesukaran, kekeringan, kelaparan yang terjadi di Samaria menjadi kesempatan emas bagi Elia untuk mengalami pertolongan, perlindungan, dan jaminan hidup dari Tuhan. Caranya bagaimana? Bapak Ibu Saudara kan sering bertanya caranya. Caranya bagaimana? Kesukaran dan kesulitan ini menjadi jalan kesempatan bagiku untuk mengalami pertolongan, perlindungan, jaminan Tuhan. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tuhan pasti menuntun, memimpin, mengarahkan kita. Bagaimana caranya masing-masing terkait dengan kedirian kita masing-masing. Tapi yang jelas, caranya seringkali cara yang tidak masuk akal untuk membuat kita mengalami kesempatan peluang mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan jaminannya. Di sini caranya bagaimana? Caranya bagaimana Tuhan menolong Elia di sini? Dengan memerintahkan burung gagak. Dengarkan baik. Saudara dikasih Tuhan, dengarkan baik. Saya tidak berkata besok pagi akan datang burung gagak ke rumah Bapak Saudara, tidak. Bukan seperti itu pengertiannya. Tapi bukan berarti mustahil Tuhan melakukan itu. Yang jelas kadangkala Bapak Saudara, di tengah kesukaran, kekeringan, kelaparan, Tuhan tidak pernah kehabisan akal dan cara untuk membukakan jalan bagi kita. Termasuk cara-cara yang tidak bisa kita pikirkan. Kenapa saya katakan demikian? Sebenarnya kalau dalam konteks berpikir, bagaimana mungkin burung gagak akan mensuplai daging dan roti pagi dan sore hari kepada Elia? Saya mempelajari burung gagak adalah burung yang sangat rakus. Saya tidak tahu cara dari Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari nikmati, alami, yakini, percayailah. Ternyata kesukaran dan kesulitan menjadi kesempatan, menjadi jalan bagi kita, di mana Tuhan akan mempertontonkan pertolongan, perlindungan, dan jaminannya dalam hidup kita. Ini yang penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini seringkali kita berpikir, kalau ada persoalan begini, inilah akhir segalanya. No, firman Tuhan tidak pernah berkata demikian. Firman Tuhan justru mau menunjukkan kepada kita, di balik dari kesukaran pergumulan hidup kita, ada rupa-rupa kesempatan yang bisa kita nikmati dan alami. Salah satu di antaranya kita pelajari malam hari ini adalah kesukaran menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami pertolongan, perlindungan, dan jaminan Tuhan. Itulah yang terjadi dialami oleh Elia. Nanti setelah sungai Kerit kering, apakah Tuhan diam? Udahlah, aku sudah putuskan tidak boleh turun hujan selama 3,5 tahun. Setelah sungai Kerit kering, selesailah hidupnya Elia. Bukan. Dengarkan baik. Apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Setelah nanti sungai Kerit itu kering, apa yang terjadi dengan Elia? Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu, maksudnya sungai Kerit kan, menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Apa itu?
bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda kaya konglomerat untuk memberi kau makan di sana. Benar nggak? Kenapa? Seorang janda. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Berarti Tuhan mengutus Elia ke seorang janda miskin. Masuk akal gak? Masuk akal gak? Mesti kayak orang kaya lah ya. Kalau Tuhan yang menyuka, seringkali kita begitu, Bapak Saudara. Seringkali kita begitu. Itulah batasan-batasan dari pengertian kita, termasuk juga bagian dari iman kita. Kalau kita ini memakai nalar pikiran akan budi kita, Tuhan akan menyuruh Elia ke tempat yang bisa tempat bersandar, yaitu kepada janda kaya lah, atau kepada orang kaya. Tapi saya kasih tahu, coba kita buka hati pikiran kita. Jalan-jalan Tuhan berbeda dengan jalan-jalan kita. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Dan saya kasih tahu, ketika Tuhan yang berkehendak, meskipun itu kelihatannya tidak ada apa-apanya, janda miskin hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli, sehingga gam tepung dalam tempayan. Setelah itu nanti dikumpulkan 2-3 potong kayu. Setelah itu mereka akan mati, katanya, yang berikutnya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tuhan pelihara siapa? Elia termasuk dengan janda itu bersama anaknya. Dengarkan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ulangi sekali lagi, saya rindu dan mendoakan sungguh-sungguh malam hari ini, supaya terbuka mata hati, mata rohani kita, dapat kita mengalami, dapat kita mengerti, dapat kita melihat, dapat kita memahami betapa Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, bahkan kelaparan. Di sini dikatakan kekeringan. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk akal menurut kita. Oleh karena itu, atas dasar firman Tuhan seperti ini, ada rupa-rupa kesempatan di balik dari segala sesuatu yang kita alami. Karena itu jangan pernah mengambil langkah untuk kecewa, putus asa, kalah, dan menyerah. Jelas terlihat, Elia ditolong oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan mengirimkan burung gagak. Burung yang rakus dipakai untuk mensuplai makanan pagi dan sore hari untuk Elia. Kalau Tuhan yang sudah memerintahkan, burung pun taat. Dengarkan baik, saudara ya. Dengarkan baik. Kalau Tuhan sudah perintahkan, burung pun taat. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Itu tadi kan dari firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa berbagai macam cara Tuhan untuk menolong hambanya, umatnya, terlebih orang yang taat loh. Tadi kan taat, dia pergi seperti yang bilang Samuel tadi, dia tidak menunda-nunda atau mungkin membuat alasan, enggak mungkin lah begini, enggak. Tapi ketika Tuhan berfirman kepada dia langsung bersiap dan pergi sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, setelah dia taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan, nah bagaimana cara Tuhan untuk menolong? Tadi kan gak masuk akal. Bagaimana mungkin burung gagak gitu loh? Artinya kan rakus ya. Kalau kita lihat dari ensiklopedia sana, burung yang paling rakus dan tidak memperdulikan yang lain seperti itu kan. Egois lah. Bisa dipakai Tuhan. Terus yang kedua, janda itu. Janda tadi kalau kita lihat dari baca semua, bagaimana kisahnya? Dia hanya punya segenggam tepung, ya kan? Bagaimana mungkin
Kalaupun janda kaya lah. Pemikiran kita sebagai manusia kan acap kali seperti itu. Ketika kita dalam kesulitan, kadang-kadang kita merenung, ya Tuhan, tolonglah bukalah jalanmu. Mungkin kalian melalui bapak ini atau abang ini atau ibu ini. Kita berpikir seperti itu, tapi Tuhan bilang tidak, bukan dengan dia, tapi sebuah rintangan. Ini no, kita nggak kenal sama sekali. Datang tiba-tiba Pak Berton. Dan itu sering kami alami, khususnya kami di rumah ini. Kadang-kadang Tuhan pakai entah siapa aja untuk memberkati. Intinya kita taat, setia, dan mengasihi Tuhan. Itu menurut saya sih. Puji Tuhan, amin. Saya mau coba menunjukkan kepada kita saat ini begini. Ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Oke, sampai di situ. Di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 5. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan berfirman kepadanya pergi ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Respon tanggapan Elia apa? Dia pergi ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Apa gambarannya ini? Tepat seperti itu. Ini dia. Gitu. Saya mau kasih tahu, dengarkan baik kalimat ini. Mirip kebenaran bukan kebenaran. Setengah kebenaran bukan kebenaran. Hampir kebenaran bukan kebenaran. Saya ulangi sekali lagi kata-kata ini. Mirip kebenaran bukan kebenaran. Setengah kebenaran bukan kebenaran. Hampir kebenaran bukan kebenaran. Artinya, ini yang perlu tegas untuk kita benar-benar respon dan tanggapi. Apa itu? Ketika Tuhan berfirman kepada Elia, pergilah ke sebelah timur. Dia pergi ke sebelah timur. Pergilah ke tepi sungai Kerit. Dia pergi ke tepi sungai Kerit yang diperintahkan Tuhan ke sebelah timur itu tadi. Bahkan dikatakan di sebelah timur sungai Yordan. Dia juga pergi ke sana. Maksud saya Bapak Ibu Saudara malam hari ini, bagaimana di tengah-tengah rupa-rupa pergumulan yang kita hadapi, ternyata ada rupa-rupa kesempatan kita mengalami pertolongan, perlindungan, dan jaminan Tuhan. Ketika kata ini penting, semua kita membutuhkan pertolongan Tuhan, semua kita membutuhkan perlindungan Tuhan, semua kita membutuhkan jaminan Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan yang benar-benar meyakinkan dari Tuhan, perlindungan yang benar-benar meyakinkan tidak meleset dari Tuhan, jaminan yang benar-benar meyakinkan adalah dari Tuhan. Tetapi jangan lupa, Bapak Ibu Saudara, mari kita ikuti pola cara hidup dari Elia ini. Ketika dia mendapatkan firman dari Tuhan, ke sebelah timur, dia pergi ke timur. Ke tepi sungai Kerit, dia pergi ke tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan, dia pergi ke sebelah timur sungai Yordan. Jadi dia tidak asal taat, dia tidak asal pergi, tapi dia benar-benar menuruti sasaran, tujuan, target yang ditetapkan oleh Tuhan. Beda dengan kawan kita yang satu itu. Tahu kawan kita yang satu itu? Disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi juga nggak? Pergi nggak dia? Iya, disuruh pergi ke Niniwe. Nabi Tuhan itu pergi ke Tarsis. Sama-sama pergi nggak? Tapi tujuannya salah, bertolak belakang. Yang saya maksud Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita rindu menikmati, mengalami, melihat, mengecap pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, jaminan Tuhan, tapi kita hidup sesuka-suka kita. Makanya sering saya katakan, aku dan seisi keluargaku, kami mau melakukan apa yang Tuhan suka untuk kami lakukan. Itulah moto hidup orang Kristen. Orang Kristen yang berkata, aku mau melakukan apa yang aku suka aku lakukan, itu bukan orang Kristen yang benar-benar milik Kristus. Yang benar-benar milik Kristus adalah moto hidupnya, kami mau melakukan
apa yang Tuhan sukai untuk kami lakukan. Saya kasih tahu, kalau kita belajar seperti itu, tetap ada tantangan ya. Ada kesukaran, sakit, kesulitan, tapi jangan lupa, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh itu bisa diartikan sakit, memiliki kesukaran, ada masalah, ada persoalan, kelaparan, kesulitan, dan lain sebagainya. Apabila orang benar jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menolong dan menopangnya, bahkan membukakan jalan dan membawa kepada kemenangan yang sempurna. Amin. Kita mau mengikuti Elia atau mengikuti Yunus? Elia. Jangan ikuti jejak Yunus, termasuk sama anak papi ini. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Mari jalani panggilan Tuhan. Oke, nantikan yang kedua, rupa-rupa kesempatan di balik kesukaran. Pertama, kesukaran adalah kesempatan mengalami pertolongan, perlindungan, dan jaminan Tuhan. Harapkanlah, yakinilah, pegang teguhlah, bawalah pulang berkat ini ke dalam istirahat bumi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.